ya senang banget Pak ya. Karena mungkin kalau dilihat dari proses dia berlatih sampai sekarang tuh dia kan ya waktu junior itu terlambat latihan, baru kelas 4 baru latihan tenis itu. Sekarang sudah bisa mendapatkan medali ya, alhamdulillah ya, pasti senang banget lah. Mas Cekir baru kelas 4 SD ya belajar, itu umur berapa? 10 tahunan ya, 10-11 9 tahun, 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun itu baru latihan Pak. Dulu awal juga nggak mau latihan karena pengennya jadi main sepak bola kan. Tapi karena waktu itu ikut kakaknya yang perempuan tuh tenis di lapangan, di situ ada anak-anak main, akhirnya mau, terus ya berlanjut terus. Dulu juga awal-awalnya juga nggak ada pemikiran oh nanti biar jadi pemain top, itu enggak ada. Cuma kadang-kadang dilihat prosesnya kok anak ini cepat ya, nangkapnya cepat bisa ya, terus anaknya juga semangat ya, sudah sekalian bahasa sekarang bergabung, akhirnya harus butuh biaya besar sama mengorbankan akademiknya juga ya, kita sekolah juga sering nggak masuk dan begitu ya. Kita karena mungkin ada peluang daripada celah untuk masuk ke situ ya, kita akhirnya juga harus berani mengambil sikap dan keputusan di situ. Oh, pertama kali kakaknya dulu ya? Iya, kakaknya perempuan itu yang pengen belajar tenis itu kakaknya. Ini tidak mau. Tapi begitu di lapangan itu ada teman-temannya, akhirnya mau sendiri. Jadi untuk anak-anak yang usia sudah SD merasa terlambat enggak juga ya Pak ya, tergantung ini ya, tergantung kemauan anaknya untuk mengejar gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau saya rasa kalau SD mungkin kelas 4 ataupun kelas 5 itu orang ada yang bilang terlambat, mungkin ada benarnya, tapi itu menurut saya juga nggak terlalu benar juga. Saya juga masalah tergantung dari satu bakat, kedua semangat anak itu sendiri, tiga dia berada di tempat yang tepat sama enggak. Contohnya dia berada di lingkungan yang pelatihnya itu sudah bagus, terus rekan-rekannya itu juga bagus, sparring-sparringnya bagus, otomatis dia akan cepat berkembang seperti saya itu. Tapi dasarnya itu adalah di anak itu sendiri. Itu pertama kali usia 10 tahun ya Pak ya, Iya. mulai latihan ya. Terus kalau mulai ikut turnamen itu mulai umur berapa Pak? Terkadang dulu baru latihan 3 minggu sudah ikut turnamen. Oh, 3 minggu langsung ikut turnamen ya. Dia tuh posisinya tuh servisnya harus di mana, dia nggak tahu, jadi sama wasit diarahkan. Iya. Dapat dulu. Iya. Itu aku langsung KU 10 ya. 10 ya. Berarti tidak pernah merasakan mini tenis ya Pak ya. Nggak pernah. Langsung KU 10 ya. Itu di turnamen mana itu? Di Buka Giring PG Pesantren baru di Kiri sini aja ya Pak ya. Iya. Terus berikutnya setelah itu tuh oh iya, tadi dapat 0 ya Pak. Itu Dapat. Mas Tegar antar semangat atau gimana? enggak, Kalau dapat hanya Tegar itu kan biasanya anak langsung Iya. ini ya. ya alhamdulillah enggak. Makanya saya dulu setiap dia tampil tuh saya tidak pernah menuntut menang. Tuntutan saya hanya satu, kamu satu semangat, dua kamu tunjukkan permainan yang terbaik. Kalau sudah kamu menunjukkan semangat dan kamu tetap masih kalah, itu berarti memang lawanmu lebih bagus kan. Nah, kalaupun menang tapi mainnya jelek, ya mungkin ngerasa kepuasan nggak ada. Jadi kepuasan yang utama itu kalau dia bisa semangat dan menampilkan terbaik, itu yang membuat saya tuh paling senang seperti itu. Masalah menang kalah masih urusan belakang. Jadi walaupun dapat 0 tetap dapat motivasi terus bukan Saya dapat motivasi. ini ya. Tegar itu kalau pertandingan karena tidak pernah saya marahi itu. Yang saya marahi kalau dia latihan tuh nggak serius, itu saya marahi. Itu enggak Ya, sering tapi sering karena apa? Karena kalau saya punya keyakinan keberhasilan itu diawali dari semangat dan disiplin itu aja ya. Jadi kalau dia latihan nggak semangat, pasti saya marah. Tapi kalau dia bertanding tuh sudah bertanding benar ya, dia masih kalah itu tetap saya hati simpel lah. Yang penting semangat itu nomor satu.
Tapi alhamdulillah kalau Tegar saya nilai setiap kali turnamen dia punya semangat yang tinggi. Nah, setelah itu Pak, kegagalan pertama di turnamen pertama itu Pak ya, terus turnamen berikutnya langsung juara atau gimana Pak? Turnamen kedua dia ikut di Piala Danrem 081 Madiun dulu. Ya. Dia itu babak pertama ketemu Onik ya, itu kalah. Dia sempat unggul skor 4-1 atau gimana Pak Sarah. Terus dia itu muntah-muntah, akhirnya daripada masih anak-anak saya berpikirnya ya kalah sekarang nggak apa-apa, kita akhirnya mundur ya, gitu. Itu mungkin karena ya salah kita juga, kita berangkat itu pagi naik bis agak mabuk akhirnya. Iya. Perjuangan gitu ya. Jadi kalau biasanya lawan-lawannya kan mbak kendaraan sendiri apa segala, ini naik bis gitu ya. Kita naik bis ya sesuai dengan kemampuan ya. Jangankan ke Madiun, kita ke Sukoharjo, kita ke Ambarawa itu naik sepeda motor. Itu jadi sepeda motor Supra itu bukan naik bis. Yang penting kita bisa sampai sana, kita bisa ikut turnamen. Tidur pun kita juga jarang di penginapan, mungkin di dekat-dekat lapangan. Dulu per kepala 25.000 ya, setiap untuk tidurnya di mana, di tikar atau di karpet ya, itu tidak masalah, yang penting bisa ikut turnamen. Terus sampai turnamen keberapa Mas Tegar bisa juara ya, dapat medali itu turnamen keberapa? Kalau nggak salah ke di Roga ya, turnamen setelah itu mungkin dia masih ya Dandim Cup tahun 2013 itu dia dapat juara 1 KU 10/12 langsung juara 1 ya Pak? Iya. Setelah gagal ya langsung juara 1 KU 12 awal. 12. Jadi KU 10-nya cuma 2 kali ya, sekali atau 2 kali? Iya, kalau nggak salah itu hanya di PG Santren sama di Madiun aja. Waktu di Bojonegoro dia nggak ikut karena waktu lagi sunat ya, yang penting ikut. Habis itu ikut turnamen di Dandim Cup itu dia bisa dapat juara 1. Setelah turnamen ketiga ya Bapak? Iya. Nah Bapak mulai merasa yakin Tegar itu akan punya potensi itu sejak kapan Pak? Sebenarnya kan pertama yang ngasih bola kan saya sendiri ya. Itu saya lihat hanya beberapa kali pertemuan dia sudah bisa, saya ajak rally sudah bisa. Berarti mungkin ada bakat, tapi itu dia turnamen kedua di Madiun itu dia sudah bisa unggul waktu itu, tapi kan kondisi muntah tuh ya, fisiknya kayak mendukung, akhirnya mundur tuh. Berarti kan dia punya daya tangkap yang tinggi, makanya saya punya keyakinan. Terus di Dandim Cup dia bisa, itu sering nyantol lah, tapi berarti anak ini punya bakat lah, saya pikir seperti itu, dan semangat. Berarti awal-awalnya sering latihan sendiri sama Bapak ya? Iya, awal-awalnya sama saya pertama itu, setelah berapa bulan itu saya ikutkan di PLT itu, yang waktu itu pertama Pak Kus ya, habis Pak Kus Pak Kus Medi, terus dibantu sama Pak Komari, nanti dia latihan sama-sama. Nah, tapi di luar itu dulu tiap pagi habis setelah subuh langsung berangkat ke lapangan ya, masih gelap itu berangkat ke lapangan, kita nyalakan lampu, jam 6 pulang, terus habis sekolah. Jadi cepet-cepetan gitu Pak ya? Iya. Dulu jadi sebelum lapangan dipakai, ya memanfaatkan kelonggaran lapangan gitu Pak ya? Iya, jadi itu jam 12 pulang, jam pas sekolah, jam 2 udah latihan lagi, itu hampir tiap hari. Jadi mulai jam 5 pagi ya gitu Pak? Jam 5 pulang dan 5 pulang di lapangan sampai jam 6 itu hampir tiap hari. Jadi Buddha masih ngantuk-ngantuk. Terus langsung berangkat sekolah, pulang itu jam 12 aja yang dapat pulang, nanti jam 2 kita udah latihan lagi sampai maghrib. Ya itu makanya itu sering payahnya Tegar seperti itu. Mungkin kalau orang sekarang lihat Tegar enak ya gini-gini, pada tuh sengsaranya seperti itu. Kalau bilang capek, anaknya capek sekali. Jadi saat itu kan lagi rame-ramenya game online ya Mas, kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Itu rame-ramenya game online ya. Itu jadi Mas Tegar nggak sempat ini ya ikut-ikutan
dan Nah, jadi Tegar tuh punya HP Android itu hanya baru sudah di tempatnya Mas Adi ini ya. enggak SMP. Ya, dan kita pun apalagi ibunya itu lebih kencang gitu kan, nggak boleh anaknya pakai HP lama. Dia boleh main game dia, tapi waktunya harus taruh gitu. Terus berarti mulai pertama Bapak juga sudah mulai persiapan untuk pembiayaannya, dan mulai turnamen di pertama dan turnamen berikutnya kan pasti banyak biaya yang dikeluarkan gitu Pak. kalau dihitung banyak itu ya mesti jumlahnya saya nggak tahu, tapi kalau dihitung banyak pasti banyak ya. Kalau mulai anak-anak umur 10 tahun itu Pak, biasanya apa sih yang paling diperlukan, yang biasanya keluar biaya di Kalau anak 10 tahun yang tahap awal yang jelas tuh latihan itu ya itu. Nah, tapi setelah itu nanti setelah dia bisa ya yang paling banyak itu turnamen ya, itu biaya turnamen itu yang paling tinggi Pak. Jadi kalau sekarang itu tergantung kita ikut turnamennya berapa kali dalam 1 tahun. Tapi kadang-kadang ya rezeki itu kita juga nggak bisa prediksi Pak ya. Jadi kalau pas ada rezeki ya, kalau dulu yang penting ada rezeki bisa turnamen, kalau enggak ya enggak sama. Kalau 10-12 tahun raket senar ini belum terlalu ini Pak ya. Belum, kalau sampai umur 12 tahun itu mungkin senar satu itu bisa sampai 2 bulan mungkin ya. Nah, itu bisa sampai seperti itu. Cukup ini Tapi ya. nanti kalau sudah 14 tahun itu bisa 14, 16 itu mungkin raket satu itu bantuannya hanya 1 minggu ya. Tapi mulai 10-12 tahun kan biaya turnamen sudah ada ya Pak ya. Ada. Nah, Pendaftaran rata-rata juga sama ya. Iya. Antara 10, 12, 16 kan hampir sama ya. Terus Iya. biaya hotelnya juga hampir sama itu. Gimana Pak? Belum antisipasinya gimana? yang jelas gini Pak ya. Jadi kalau untuk turnamen itu pasti buat biaya. Waktu itu masih junior dulu, pendaftaran tuh paling murah 200.000 lah ya. 200.000 tahun yang lalu ya Pak ya. Sampai mungkin 300.000, 350 itu ya seperti itu. Ya pokoknya saya itu ya intinya meminitnya itu yang penting saya bisa ikut untuk 1 bulan, sisanya itu saya kembalikan untuk semuanya untuk prestasi anak-anak saya, untuk prestasi anak-anak. Kalau waktu ini kita banyak bicara KU ya Pak ya, waktu KU 10, 12, 14 itu yang paling berkesan itu turnamen itu kemana Pak? Paling berkesan, paling effortnya tinggi, perjuangannya ini gimana? Saya dulu paling awal mula Mbak KU 12 tahun kalau salah ya, berkesan tuh waktu master di mana, di Ponorogo ya. Master itu turnamen di Jatim biasanya kan Perwil kan master kan. Persami ya. Nah, Persami ya, master Persami di Ponorogo itu juga di luar prediksi dia bisa ambil juara 1 waktu itu, ngalahkan dari Jember kalau si Ali pada saya itu pertama. Terus yang kedua mungkin di Tugu Muda di Ambarawa ya, saya sempat lihat main, karena waktu dia main itu senarnya putus, saya segera mengenalkan raket. Saya kembali posisi sudah mau selesai, dia bisa mengalahkan atlet Ragunan. Itu yang saya luar biasa lah, itu bisa. Terus habis itu belajar lagi di Porprov. Oh iya, siapa itu Pak atlet Ragunan yang waktu itu dikalahkan? Itu si Ali Akbar kalau salah. Kemarin di final juga menghadapi mantan atlet Ragunan juga ya Pak, di final PON kemarin ya. Oh Mas Rifki ya. Itu ya, kalau saya memang saya harus jujur lagi, kalau Tegar masih mungkin untuk bersaing sama Mas Rifki masih susah ya. Jelas pengalaman sudah kalah jauh. Itu tadi Pak, kembali ke junior tadi, itu waktu ke Ponorogo apa segala itu gimana? Itu Mas Tegar udah naik kendaraan pribadi itu apa? Naik ya kendaraan naik pribadi, sepeda motor Supra itu. Sepedanya sudah Masih ada, tapi ya itu tidak akan saya jual sama tidak akan. Jadi dulu kenangan itu ya Pak. seluruh Jawa Timur ya naiknya sepeda motor juga, sampai ke Jawa Tengah itu nanti ke Sukoharjo itu kita juga naik sepeda motor, ke Ambarawa pun kita juga naik sepeda motor, karena punyanya memang itu kita belum Yang paling ini ya fenomenal itu saya masih
ibunya ke Bojonegoro kalau nggak salah, siang-siang antarkan Mas Tegar lewat hutan ya Mas ya. Pulang malam. Iya, siang-siang sama ibu ya waktu itu ya. Naik motor ya. Itu benar atau Bojonegoro? Kalau nggak salah itu ke Bojonegoro ya. Kalau Bojonegoro itu pas dia naik motor tapi berangkatnya nggak tahu sama siapa. Pulangnya kemarin itu adalah pakai apa tuh? Ya malam-malam Ya malam-malam ya Pak ya. gelap itu kan. Nah itu buat saya sama ibunya akhirnya naik sepeda motor kan bisa naik sepeda motor tuh. Terus Tegar akhirnya dikasih tumpangan sama Pak Anton Baladi. Jelas itu lewat hutan rimba ya Pak ya. Ada lampunya kan bisa malam. Benar-benar perjuangan yang besar ya untuk mencapai ke titik ini. Jadi bukan semua tersedia apa segala ya Pak waktu itu ya Pak ya. Iya. Terus ini Pak, untuk gizinya Mas Tegar ini pasti mulai kaku kan besar sekali Pak. Makanya sekarang beda sama anak-anak pada umumnya. Itu gimana Pak mengantisipasinya? Saya hanya cepat dulu, jadi ya kalau setiap saya gajian itu yang saya dulukan saya beli itu adalah susu sama vitamin. Ya itu kalau makan ya seadanya kita. Tapi terus saya makan banyak sama telur itu kalau tiap hari hanya itu aja Pak. Kan kita hanya keterbatasan misalnya langsung mengikuti hitung-hitungan harus seperti daging segar dan kita harusnya sama dengan pegawai negeri ya, jadi kemampuannya ya. Terus ini apa? Sejak kapan tuh Mas Tegar benar-benar berubah gitu ini apa? Perjalanan tenisnya itu kalau menurut Bapak sejak kapan? Kalau perubahannya saya kira kayaknya nggak ada perubahan Pak. Mulai awal dia semangat Pak. Ya, nah, maksudnya mulai tanda-tanda bakal lebih berprestasi itu sejak usia berapa? Ya, sejak usianya usia 12 itu sudah mulai kelihatan. Dia sudah mulai bisa mengejar yang dulu-dulu ya senior-seniornya atau apa itu sudah bisa mengikuti sampai kemarin itu dulu Tegar itu sama kalah sama anak Sidoarjo itu mungkin 8 kali berturut-turut tapi begitu menang dia sih bisa menang kalah sama anak Semarang itu ya Semarang itu beberapa kali kalah juga begitu menang dia akhirnya bisa bersaing gitu. Terus kalah sama temannya juga ada lagi itu begitu menang dia juga bisa terus jadi dia bisa konsisten gitu. ada konsisten itu. Jadi ya, itu akhirnya itu Pak tadi yang menarik tadi Bapak bilang melawan anak Sidoarjo ya, betul saya tahu gitu. Sampai 8 kali Pak, gimana Bapak bisa memotivasi Mas Tegar ya 8 kali selalu ketemu kalah. Saya pernah menyaksikan tiebreak beberapa kali ya Mas Tegar unggul tapi kalah akhirnya. Nah itu gimana Bapak bisa memotivasi Mas Tegar sampai akhirnya berbalik situasi sampai seperti sekarang ini? Saya yakin akan tekadnya dia tetap semangat. Maksudnya biarpun kalah dia nggak akan masalah. Saya yakin akan tekadnya. Jadi pertama menang kalau saya di Piala Bupati Tegal. Itu dia sampai akhirnya waktu itu Mas Tegar juara ya di mana Tegal itu. Nah itu Bapak waktu itu lihat Mas Tegar kalah dan kalah ya sampai 8 kali ya itu gimana? Bapak masih optimis kalau Tegar suatu saat mampu atau gimana Pak? Saya optimis Pak, karena waktu itu memang Tegar latihannya memang agak terlambat ada yang lain Pak. Tapi dengan waktu yang lebih singkat itu dia sudah bisa mengimbangi dan saya pikir dia akan semangat saat bermainnya juga menggunakan pola pikir juga. Akhirnya saya yakin bisa, tetap saya support aja. Kadang orang yang mudah putus asa itu yang seperti itu kan. Ya, 2-3 kali kan berat ini gitu yang ketemu. Tapi ini sampai 8 kali. Saya pernah tahu sendiri berapa kali tiebreak ya. Iya. Berapa kali juga Mas Tegar unggul tapi akhirnya kalah ya. Terus sama ada lagi musuh bebuyutannya dari Blitar ya kalau tidak salah ya. Jadi ada juga dari Blitar tapi akhirnya Mas Tegar bisa melewati ya. Iya. Di Kediri pun dulu juga ada yang musuh bebuyutannya dari lokal Kediri ya. Ada. Mas Tegar kayak ketinggalan jauh sekali waktu itu ya. Oh jauh.
sampai masih bukan levelnya. Waktu itu dia pertama kali latihan itu dia itu sudah juara di mana-mana. Tapi akhirnya situasi berbalik ya Pak. Oh yang ngomong-ngomong, gimana ceritanya Mas Eka bisa sampai di kantong tenis club ya Pak? Itu tanya gimana? Ini mungkin agak panjang Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi intinya waktu itu awalnya itu saya itu kan sudah mulai berpikir untuk mungkin saya nggak bisa membiayai negara untuk tenis karena kan anak-anaknya bersekolah juga kan. Kita hanya mungkin maaf saya mungkin hanya sebagai anggota TNI yang level menengah ke bawah kan. Itu kalau untuk membiayai tenis saja sudah berapa ya, kita nggak, saya harus memikirkan nanti kuliahnya yang lain-lain itu dulu punya keinginan tuh ingin masuk ke Ragunan. Tapi waktu itu dia masih SMP kelas 2, usianya masih 14 tahun atau 13 tahun ya. Itu di Ragunan ada persyaratan itu PNP-nya harus sekian, itu 5 besar atau berapa waktu itu. Terus dia pernah menjuarai yang turnamen yang tinggi sama tinggi badan itu minimal 165. Akhirnya kadang nggak bisa ya saya itu, tapi ya saya hanya motivasi saja, udah apa-apa, penting kamu dapat, saya harus latihan, insya Allah nanti rezeki ada. Pernah juga dilihat sama seorang pelatih juga ditinjau, tapi mungkin tidak memenuhi kriteria yang diinginkan ya, karena tinggi badannya kurang, waktu kan dia kecil sekali Pak, kecil sekali. Terus waktu itu mungkin pas ada Wijaya Suwono tahun 2017 itu mungkin Mas Andi itu lihat Tegar itu main di Wijaya Suwono. Mas Andi pelatih Andi sekarang itu ini ya itu Tegar pasangan sama muridnya si Ilham Kamil kalau saya. Nah itu terus mungkin agak tertarik dengan pola mainnya Tegar, tapi belum ngomong ya, nggak tahu. Terus pulang dari Wijaya Suwono itu selang 2 hari berangkat ke Tugu Muda Semarang 2017 itu, Ambarawa 2017 itu. Di sana ketemu lagi kan, di sana Tegar itu bisa masuk semi ya, dan kalah sama muridnya Mas Andi juga. Nah itu di sana ditawari lah ya untuk latihan di sana. Ya akhirnya terus ya Mas nanti kita kan masih kelas 2 SMP, nanti ke kelas 3 aja mungkin begitu. Habis itu pulang terus di mana di Jogja apa di Magelang tuh ketemu lagi sama Mas Andi, ditanya kok nggak latihan tempat saya, kapan main lah tempat saya. Ya akhirnya saya ajak teman Mas Andi karena ditawari Mas Andi untuk berlatih di sana kan, itu terus saya tinggal 1 minggu di sana, saya pulang, minggu berikutnya saya balik, saya jemput. Itu terus Tegar ditawari, mau nggak Pak, kalau gimana kalau Tegar latihan tempat saya kan? Ya tergantung anaknya Mas kan. Terus karena Tegar ditanya berani ya. Akhirnya latihan di tempatnya Mas Andi itu dengan catatan saya kan ya berbicara di depan aja yang sudah gimana masalah biaya gimana Mas gitu. Udah pokoknya Tegar mau latihan di tempat saya, nanti dia akan saya kasih free ya. Ya alhamdulillah senang banget kita, karena waktu itu kita juga memang untuk mendukung prestasi nggak lebih dari biaya Pak ya. Dari mana saya. Tapi saat itu Bapak sudah tahu kualitasnya Coach Andi ya? Tahu ya, karena Tegar ini sudah banyak kenal sama muridnya Mas Andi, saya juga banyak ada yang tahu. Makanya waktu saya taruh di sana 1 minggu itu saya kan bermalam di sana, latihan bagaimana saya ikuti. Latihannya itu terprogram. Kedua Mas Andi itu disiplin ya. Ketiga anak-anak di situ juga anak-anak itu nggak nakal ya, baiklah, semangat. Ya itu makanya saya nilai di situ lingkungannya bagus, akhirnya saya tahu di situ, saya kasih percaya dengan teman Mas Andi, biarpun mungkin
ada 1-2 orang tuh yang mungkin ngasih masukan yang mungkin yang kurang benar, tapi kan saya bisa melihat sendiri kan, saya pasrahkan Mas Andi sepenuhnya. Ini saya tuh berterima kasih sekali sama Mas Andi karena tanpa beliau mungkin nggak tahu sudah terkadang masih itu sama kan kita juga nggak tahu. Itu tahun berapa Bapak? Itu 2018 awal ya. 2018 awal itu Mas Tegar kelas 3 SMP. Berarti kelas 2 kelas 3 SMP. Berarti kelas 3 SMP pindah tuh. Enggak, statusnya masih SMP 4 Kediri. Oh, gitu. Saya itu waktu itu saya rembukan sama kepala sekolahnya Bu Yayu itu kalau Tegar dapat fasilitas latihan di sana itu bagaimana dengan tuntutannya harus seperti ini, latihan gini-gini harus meninggalkan sekolah ini. Ya alhamdulillah sama Bu Yayu itu didukung Pak, didukung. Tidak apa-apa Pak. Yang penting memang sekarang kita tuh mengembangkan karakter, tapi nanti yang penting ujian dan psikologi. Tapi kalau hari ini dia latihan di sana kita nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ada kontrol ke sana. Berarti Mas Tegar total sepenuhnya di Coach Andi itu mulai awal 2000 SMA ya, mulai SMA ya. Iya, SMA. Mulai SMA full total di sana ya, sekolahnya segala macamnya di sana itu mulai SMP ya. SMA ya. Maksudnya sekolahnya segala macam. Iya. Jadi dulu kan Pak SMP kelas 3 dia sudah full di sana. Jadi pulang ke sini tuh hanya ujian nasional aja. Kemis saya nggak, kemis itu selesai ujian nasional, sorenya udah balik lagi sama Mas Andi ke sana. Habis itu setelah lulus SMP dia sekolah di Full total full sana juga. Itu setelah total di sana sudah jarang pulang ya Bapak ya. Latihan turnamen Ya, jarang pulang ya. Karena main satu kadang ya jalan hati ya melenyuh ya. Kita tapi harusnya itu masih nggak punya tanggungan saya gitu ya. Tapi dia sudah bisa mandiri ya saya sudah. Pernah saya sampai dia tidur tuh apa? Akhirnya ada nafas panjang ya. Bebas ya. Harusnya itu masih tanggung jawab saya, tapi dia sudah mandiri lah. Oh iya, ini kelas balik nih Bapak. Ini yang menarik kalau saya dengar waktu Mas Tegar dilahirkan itu Bapak sedang tugas di Aceh ya. Iya. Jadi kalau riwayatnya tergantung memang dia kecilnya nggak dekat sama saya karena hari ini ya pagi ini di tes itu istri saya hamil, positif hamil itu besoknya itu saya sudah berangkat ke Aceh. Berangkat ke Aceh itu tahun 2002, terus sampai di sana 2003 saya pulang waktu darurat militer itu saya bulan Agustus sudah pulang ke darurat militer itu bulan April kalau nggak salah, setelah perjanjian koordinasi gagal itu akhirnya kita darurat militer itu April, Agustus saya datang itu tanggal 8 Maret itu berarti dia sudah usia 5 bulan 5 hari. Nah itu baru. Jadi ada 1 tahun ada 1 tahun lebih saya bekerja. Jadi ketemu Mas Tegar setelah Mas Tegar usia 5 bulan 5 hari. Setelah itu selama 6 bulan sudah saya tinggal lagi dan lagi untuk praktis lagi tahun berikutnya. Tahun 2004 saya kembali lagi ke Aceh. Bulan September nyampe sana, bulan Desember waktu itu kebetulan tempat saya kena tsunami jadi itu. Terus saat itu bulan Oktober saya baru balik ke sini lah. Jadi dia sudah besar. Menariknya sekarang Mas Tegar berprestasi di Aceh ya. Alhamdulillah. Sampai kemarin saya ditemui sama saudara orang lain tapi sebenarnya saudara saya. Padahal rumahnya melabur, dia mau datang ke Banda Aceh perjalanan ada 4 jam dia menemui Tegar. Karena ada kenangan itu. Karena kita ya hubungan yang baik aja. Nah kembali ke tadi Andi tadi ya. Nah itu tahun berapa 2018 ya Bapak ya. 2018 ya. Itu gimana? Setelah 2018 lancar-lancar aja atau gimana? Kalau sama di sana kalau saya sama Mas
Andi itu tidak pernah ada permasalahan sama beliau, tidak pernah. Karena saya yakin Mas Andi itu sudah mengerti masalah, lebih paham sekali masalah kepelatihan itu, makanya saya percayakan sepenuhnya ke beliau. Kalau mungkin kalau terkait di sana mungkin karena ya pernah seneng pernah enggak ya biasa kan namanya atlet itu, karena kalau kurang disiplin kan dimarahi biasa Pak ya. Tapi namanya perasaan hati seseorang itu biarpun salah itu biasanya ditegur dimarahi kan juga jongkol ya gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita sudah enjoy aja di sana. Ya mungkin karena pertama sudah tekadnya yang bisa lah ya untuk bisa menuntut ilmu. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya sejak di Kentung Tenis Club Sidoarjo ini prestasi Mas Tegar menanjak ya, sampai akhirnya bisa masuk skuad merah putih ya Pak. Ya alhamdulillah ya, begitu masuk di tempatnya Mas Andi itu dia bisa juara di misalkan itu di Purwokerto atau di daerah Banjarnegara ya. Itu habis itu di Prof Tuban itu tahun 2019 dia bisa dapat medali juga. Waktu kalau itu emas sama perak ya, emas perak perunggu. Nah itu habis itu selang 3 minggu dia ikut Asian School Game. Waktu itu dapat emas juga ya, dia sama perunggunya emas, sama perorangannya ganda putra sama itu dapat perunggu gitu. Habis itu ya terus ya alhamdulillah ada seleksi 2020 atau 2021 itu ada seleksi SEA Games 22 Januari. Oh 22 Januari ya, itu seleksi SEA Games di mana di Vietnam itu alhamdulillah lolos juga, dapat peringkat 2 kalau saya di bawah yang Mas Imam kalau saya itu ya alhamdulillah senang sekali. Oh iya, tapi kemarin sama Mas Imam ya, Mas Tegar menang ya kayaknya. Kalau kemarin kalah seperti di bergunya itu saya kalah sih ya. Memang kadang-kadang kondisi yang enggak ya pun dia enggaknya atau faktor cuaca dan kita juga yang jelas jarang orang akan tidak ada akan selalu juara itu kan susah kan kita ya. Di kompetisi turnamen selama kira-kira 7 hari lebih ya berturut-turut, iya pasti ada ini. Nanti karena kondisi mana siapa dia yang bisa jaga kondisi itulah nanti yang jadi. Jadi menurut Bapak yang paling mempengaruhi prestasi Mas Tegar sejauh ini yang pertama Coach Andi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau orang luar ya, jadi orang luar banyak di luar Tegar sendiri ya. Yang jelas itu dari prestasi Tegar yang ya saya yakin itu dari tekad dan semangat dan kemauannya dia itu. Habis itu didukung sama orang lain ya Mas Andi dan lainnya yang paling berperan. Kalau selain Mas Andi kira ada orang lain selain keluarga ya maksudnya? Yang jelas ada ya pelatih awalnya di sini ya, pelatih di sini karena bagaimanapun dia kan dulu awalnya tuh latihan di Kediri kan, waktu awal latihan selama masih di Kediri juga dia juga sering prestasi juga, berarti kan jadi itu bagus ya, jadi udah mulai ya jelas mereka pelatih sini juga berperan masuk teman-temannya. Kedua itu sama Mbak Slamet ya, Mbak Slamet Muji Slamet itu ya Pak. Ya, itu saya alhamdulillah sekali banyak sekali dibantu, dan dibantu support masyarakat, dan kebesaran biaya kan dibantu, nanti dengan juga dengan doa, juga dengan omongan semangat itu. Kebetulan Mas Andi itu juga sama Mbak Ahmad juga kayak anak sendiri juga, sama dengan Mas Andi sama Tegar kayak sendiri, jadi ya banyaklah yang membantu. Ya, banyak tadi mulai dari Mbak Slamet, mulai Mas Andi, pelatih-pelatih yang di sini, dan juga teman-teman Pak Sparingan di sini. Ada juga Pak Jumbo, saya mungkin hampir lupa ya. Beliau tuh termasuk orang yang juga berjasa, yang juga memacu semangatnya Tegar. Itu adalah almarhum ketua pelatih yang lama. Itu almarhum Dr. Iskandar ketua pelatih itu ya Pak. Ya itu dia itu dulu benar-benar support
beliau tuh support itu bukan karena saya minta, bukan karena tekan minta, dia supportnya karena melihat prestasi sama-sama anak-anak. Jadi memang saya tidak pernah minta bantuan sekalipun, tapi beliau tuh karena saya dipanggil ditanya jam malam ke rumah, ditanya kenapa saudara nggak ikut turnamen di sini. Ya saja Pak, kemarin nggak bisa turnamen di sini, ini belum ada rezeki untuk ke sana, ya kita tunggu dulu nanti kalau ada rezeki itu. Dan kita ikut. Jadi ya seperti itu. Makanya saya tuh sampai nggak enak, dikira nanti saya nggak berangkatkan Tegar itu, dikira nanti saya menjaga nih ya dari itu Pak Dokter Skandar, pemilik rumah sakit Melinda itu ya Bapak. Ya itu luar biasa itu. Habis itu termasuk juga orang-orang PLT begitu juga ya, saya juga berterima kasih pada bagaimanapun juga Tegar dulu juga dapat pembinaan arahan juga dari PLT Kediri kemarin. Nah ini kan Mas Tegar ini kan berarti asli Kediri ya Pak. Iya. Asli kelahiran Kediri. Iya. Bapak juga orang Kediri. Tapi kenapa kok bila daerah lain loh Pak? Ini yang ya pertanyaan ya ada sebagian yang tanya ke saya, teman-teman saya di sini di Jakarta tanya seperti itu. Jadi ya mungkin Tegar saat ini masih sampai dengan saat ini masih belum masuk kriteria ya untuk memperkuat Jawa Timur ya. Mungkin Jawa Timur punya standar ini kita masih belum bisa memenuhi target itu, makanya mungkin ya karena kita juga ingin bertarung juga di PON ya. Masa kita jadi atlet nggak ingin jadi pemain PON kan nggak? Mungkin ada daerah lain yang mau memfasilitasi juga membantu masalah dia turnamen, dan nanti ya kita akhirnya bergabung ke sana, bergabung dengan tadi juga kita bergabung ke sana. Kalau kemauannya dulu ya PON ikut ke Kediri, PON ikut Jawa Timur ya. Nanti kalau internasional ya Indonesia. Berarti bukan balelo ya Pak, memang karena yang mau membina ya gitu. Ya, jadi kan Bapak ya, mungkin Bapak nanti lah biaya terus berapa besar kan. Ya, kalau kita pakai anggaran sendiri seperti saya mungkin hanya selevel ini ya jelas tidak akan mampu. Kalau kemarin di PON, kalau tidak salah Mas Tegar berhasil mengalahkan beberapa andalan Jawa Timur ya Pak. Ya sempat ada di semifinal juga ya. Ya semifinal sehingga juga sempat mengalahkan dari pemain Jawa Timur ya, bukan orang Jawa Timur ya, tapi pemain Jawa Timur. Ya. Kalau Bapak sendiri ya, ini menurut Bapak sendiri gitu, apa ada keinginan suatu saat Mas Tegar membela daerah asalnya gitu, kira-kira gimana? Kalau itu sebenarnya cita-cita mulai awal ya. Begitu dia mungkin bisa berprestasi itu sebenarnya ya itu ingin membela Kediri di PON kemarin sudah sukses membela Kediri, PON-nya inginnya ya ke daerah asal, tapi mungkin belum ada kesempatan, belum ada rezeki untuk Tegar yang tidak tahu jadi lain waktu itu kan juga. Tapi kalau kita punya nasionalisme ya ke daerah adalah Jadi bukan menolak ya, jadi ada kalau anggapan menolak itu enggak ya Pak? Enggak. Ya mungkin karena belum kualitasnya Tegar itu belum memenuhi standar untuk masuk di sini. Kalau untuk PON berikutnya ini Bapak berharapnya Mas Tegar membela mana? Kalau dalam hati sih ya, itulah tadi saya punya nasionalisme ke daerah. Tapi ya nggak tahu nanti ya dapat peluang dan mungkin dapat yang bisa membantu dia untuk tetap prestasi dengan dia. Kalau harapannya secara umum pada Mas Tegar ini apa setelah berhasil memborong 3 medali? Sebelumnya Mas Tegar pribadi itu ditarget medali atau enggak? Secara pribadi, bukan ya, secara pribadi tidak ada ya. Tapi malah bikin kejutan bahwa 3 medali ya. Itu gimana Bapak? Setelah Mas Tegar sukses ke depannya menurut Bapak bagaimana? Harapan saya ini kan baru
baru masih termasuk awal juga kan. Awalnya memang ada juga, tapi ini masih belum puncak prestasinya. Biasa ingin saya ya dia tetap semangat untuk ya bisa lebih. Kalau sekarang dapat daerah, insya Allah mungkin tahun depan bisa dapat emas ya, ataupun bisa lagi nanti di SEA mungkin dapat medali lagi seperti itu. Jadi orang mungkin Pak sekarang dapat bonus ini, bonusnya nanti paling juga untuk turnamen lagi, untuk dukung dia untuk prestasi lagi ya. Jadi makanya orang kalau bilang wah ini sudah dapat bonus ini untuk latihan dan itu, untuk kepelatihan itu biaya besar sekali. Jadi bonus itu nanti juga digunakan untuk dia menunjang prestasi dia juga. Makanya kalau kemarin ada anggapan wah nanti PON itu dibatasi sampai usia segini-gini, kalau saya pribadi saya kurang setuju. Karena apa? Anak-anak itu belajar tenis itu dari junior sampai masuk ke senior itu kalau dia dapat juara itu tidak pernah untung, tetap rugi ya. Antara biaya yang dikeluarkan sama hadiah itu nggak sumbut, malah kadang-kadang biaya yang lebih tinggi, yang grade-nya tinggi itu malah nggak ada biaya pembinaan, nggak ada, mungkin hanya medali atau sertifikat aja. Mana nanti begitu dia bisa masuk senior baru masuk PON itu kadang lambatnya, dia agak lambat bisa masuk PON, sudah dibatasi lagi dengan usia seperti itu. Ya kasihan lah dia, kapan sih dia dapat rezeki kan gitu. Waktunya dapat rezeki nggak boleh main. Akhirnya ya menurut saya pribadi mungkin anak-anak nggak mau jadi atlet, masa pakainya atlet hanya sampai usia sekian. Kecuali kalau usia sekian itu langsung dikasih kamu harus bekerja di sini, bekerja di sini. Tapi kita yang usia banyaknya kita bekerja juga masih cari-cari ya. Nah kalau usia mungkin usia 25 itu maksimal. Itu waktunya dapat dari junior ke senior itu juga selalu rugi, tidak ada untungnya kan. Begitu senior dibatasi nggak boleh lagi, kapan akhirnya dia turnamen lagi kan, semangatnya begitu. Dan sekarang itu turnamen senior sangat kurang sekali di sini ya. Jadi turnamen senior itu kurang sekali. Kadang turnamen senior pun juga untuk cari bonus juga nggak banyak juga. Turnamennya di Makassar sana, juara satu mungkin dapat 10 juta berapa gitu, biaya transportasinya berapa, dia pendaftaran biaya hidup di sana berapa, saya juga gini nanti kan. Ada itu dengan waktu dia latihan yang segitu lama, dia waktu dia itu banyak, itu kadang kalau nanti atlet dibatasi lagi untuk bertanding, dibatasi lagi untuk berlaga itu. Masa pakai yang singkat itu orang nggak mau jadi atlet, saya yakin seperti itu. Padahal untuk SEA Games, Asian Games nggak ada batasan umur ya. Nggak ada. Nah, jadi gimana kan itu nanti kelanjutannya? Akhirnya kalau bisa ya perbanyak juga tuh turnamen nasional, entah itu senior juga banyak lah kan. Jadi mungkin nanti biar persaingan itu nanti semakin ketat aja. Ya memang benar-benar. Jadi orang-orang yang bisa main di turnamen-turnamen seperti itu memang benar-benar orang-orang yang punya prestasi. Terus kalau ini Pak, kalau pembatasan turnamen-turnamen tertentu yang kan kadang ex pemain PON bilangan ikut atau segala, nah itu tanggapan Bapak gimana? Nah ini yang memang kadang-kadang sekarang ada di pertandingan-pertandingan itu, makanya kadang-kadang orang yang sudah bisa dia yang berlatih benar-benar sampai bisa menjadi pemain PON, bisa menjadi pemain nasional, itu nanti dibatasi usianya, saya juga itu kasihan. Kedua, hanya bisa masuk PON dan masuk timnas tanpa medali pun sekarang kalau ada turnamen sudah tidak boleh dibatasi. Pemain PON hanya satu orang pemain ataupun bekas ya. Bukan hanya pemainnya Pak, bekas pemain aja sudah sekarang sudah dapat peringatan dan ikut, dan kan juga kasihan juga. Jadi makanya seperti ada diskriminasi ya. Jadi malah orang-orang yang bisa mencapai prestasi tinggi begitu nanti dia sudah tidak menjadi timnas lagi, mau turnamen pun dia sudah dibatasi lagi, kan malah kasihan ya. Mestinya ada kelas-kelas khusus ya, kelas bebas. Kalau namanya kelas bebas ya bebas ya Pak, semua ya. Nah itu sekarang
turnamen itu senior Pak yang susah ini. Makanya kalau selama di sini jarang ada turnamen ya mungkin mohon maaf susah lah kita untuk bisa meningkatkan prestasi lagi. Memang lucu kalau namanya turnamen bebas tapi tetap ada pembatasannya ya kan, jadi bebasnya di mana itu ya kan gitu ya. Jadi kalau namanya bebas kan ya bebas itu Pak ya, siap segala apa dia kena Asian Games, Olimpiade apa kan bebas namanya kan. Iya. Jadi mestinya apa kualifikasi bebas itu harus jelas. Jadi kalau bebas memang bebas semua. Jadi supaya jangan sampai atlet-atlet kita setelah masa ini habis ya terus mereka kesulitan bertanding gitu ya. Makanya ada diskriminasi ya seperti itu. Harusnya memang prestasinya dia itu tetap dihargai lah Pak, seperti itu. Karena itu malah dikatakan seperti itu. Tapi ini saya mungkin kalau yang lain dan ada yang lain saya juga bermaaf. Nah, kalau harapan Bapak untuk pengurus PLT baik daerah hingga pengurus pusat apa harapan Bapak? Harapan saya ya inginnya saya pengurus-pengurus PLT sekarang dan yang akan datang adalah orang-orang yang mengerti benar masalah organisasi dan pembinaan dan sebagainya. Jadi bukan hanya nanti itu lah kalian bilang, tapi ngerti masalah pembinaan. Jadi bukan hanya kadang-kadang ada sosok orang yang pengen jadi pengurus PLT mungkin hanya sebagai gaya-gayaan atau gimana, tapi nggak ngerti masalah pembinaan. Dan pengen saya jadi pengurus PLT yang punya juga benar-benar ingin membangun investasi. Kalau mungkin Bapak bisa memberi motivasi untuk adik-adik junior-juniornya Mas Tegar yang sekarang mulai tahu setuh dan juga para orang tua yang punya anak-anak junior itu mungkin harus bagaimana menyikapi anaknya supaya menyikapi keterbatasan seperti yang Bapak tadi katakan gitu. Menurut Bapak bagaimana? Jadi kalau untuk anak-anak junior ya belum untuk orang tuanya ya. Jadi kita orang tua kan tidak bisa memaksakan kamu harus olahraga tenis, harus berprestasi karena itu nanti tergantung satu ya tergantung dari anak itu sendiri. Nggak, anak itu sama dengan bahan baku yang kalau bakunya bagus ada bakat kayak kayu jati ya berarti bisa jadi ya. Jadi yang penting kalau anaknya punya bakat tolong ya disemangati terus, disupport terus. Masalah biaya memang itu jadi kendala kita sebagai orang tua ya gitu. Tapi saya yakin selama anak itu bisa menunjukkan prestasi, disiplin, semangatnya, bisa menunjukkan prestasi, insya Allah Allah akan selalu memberikan rezeki berikutnya. Nggak tahu nanti jalannya dari mana ya, nggak tahu. Jadi kalau kesulitan atau apa harus tetap tegar begitu ya. Jadi apanya itulah mentalnya harus satu kan. Jadi ya dia harus tetap semangat orang tua, tapi itu orang tua tidak tetap harus tahu wah ini punya bakat apa enggak. Kalau dia nggak punya bakat dipaksakan dia bisa bagus tapi bisa. Tapi kalau dia punya bakat udah kamu disemangati terus mungkin biarpun turnamen kurang atau itu nanti insya Allah mungkin ada orang yang punya jiwa sosial, jiwa punya kepedulian yang tinggi, dia akan mensupport seperti contohnya seperti Mas Andi kan, dia tahu mungkin Tegar ada potensi yang dia bisa juga. Baik, sementara seperti itu aja Bapak. Terima kasih banyak waktunya sudah memotivasi orang tua atlet, juga menyampaikan harapan-harapan untuk tenis Indonesia ke depannya. Ini semoga. Satu lagi, kalau dengan prestasi Mas Tegar kemarin di PON, Bapak gimana? Bapak dan Ibu gimana? Bangga atau gimana? Bangga, saya bangga sekali. Saya Tegar bisa masuk final, saya sudah luar biasa. Ya, mungkin kemarin termasuk mungkin di antara yang terakhir medali kemarin Tegar usianya paling muda yang untuk cowok ya. Jadi itu saya sudah luar biasa dan sudah masuk, nah termasuk kakak-kakaknya saudaranya juga kemarin juga apresiasi dia dapat berprestasi. Dan terus ini nggak luput dari terutama anaknya, pelatihnya, orang teman-temannya dan orang-orang lain yang selalu mensupport dan mendoakan dia. Baik, mungkin ada tambahan yang ingin Bapak sampaikan.
selalu dia bisa berkembang terus ya. Untuk masalah kedepannya bagaimana ya kita ikuti aja. Kita yakin kita Tuhan akan ngasih jalan yang terbaik. Semoga sukses terus tenis Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sudah selalu. Amin.